Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita melanjutkan pelajaran seperti biasa, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada pembelajaran pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat memahami ilmu yang akan kita pelajari, kemudian kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kelancaran dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anakku yang soleh-soleha, pada pembelajaran kali ini yaitu tentang membaca Quran surah At-Tin. Adapun KD-nya adalah 4.1.1 yaitu membaca Quran surah At-Tin dengan baik dan benar. Adapun tujuan mempelajari Quran surah At-Tin ini adalah yang pertama membaca Quran surah At-Tin dengan memperhatikan makharijul hurufnya. Yang kedua, membaca secara berulang-ulang Quran surah At-Tin dengan memperhatikan makharijul hurufnya. Baiklah anak-anakku yang soleh-soleha, kita langsung saja kepada materi. Yang pertama, bagian A adalah membaca surah At-Tin. Nah, masih ingatkah bahwa surah At-Tin ini adalah termasuk kelompok surah Makkiyah. Kenapa demikian? Karena surah At-Tin ini diturunkan di kota Mekah. Nah, ada surah Makkiyah, ada Madaniyah. Artinya surah Makkiyah, surah yang diturunkan di kota Mekah. Surah Madaniyah adalah ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah. Nah, Quran surah At-Tin ini terdapat pada juz yang ke-30, juz terakhir di dalam Al-Quran, dengan susunan surat di dalam Al-Quran yang ke-95. Nah, anak-anakku yang soleh-soleha, sebelum kalian membaca surah At-Tin, dengarkan terlebih dahulu. Bapak akan mencontohkan bagaimana cara membacakan surah At-Tin yang baik dan benar. Ingat bahwa tadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah membaca Quran surah At-Tin dengan makharijul hurufnya yang baik dan benar. Sebelumnya harus dibiasakan sebelum membaca Al-Quran harus diawali dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Perhatikan terlebih dahulu sebelum kalian nanti mencoba bersama-sama untuk belajar membaca Quran surah At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, kurang lebih seperti itu bacaannya. Akan tetapi kalian sebelum membacakannya ada ayat-ayat yang harus kita perhatikan. Nah, dalam membacanya ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membaca surah At-Tin. Pertama, terdapat bacaan qalqalah. Apa itu qalqalah? Ya, yaitu ketika ada huruf qalqalah mendapatkan harokat sukun. Cara membacanya harus dipantulkan. Perhatikan, di situ ada kalimat bacaan qalqalahnya summa radadnahu laqad. Dal akhirnya adalah sukun. Maka huruf dal mendapat harokat sukun, itu disebut dengan qalqalah. Jadi ada pantulan laqad. Kemudian takwim khalaqna qaf, di situ juga termasuk huruf qalqalah. Khalaqna, nah huruf qaf berharokat sukun, itu juga termasuk qalqalah. Nanti qalqalah ini banyak ya, ada dua, ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, tanda baca mad juga banyak terdapat dalam surah At-Tin. Panjangkan bacaan jika terdapat tanda mad, baik ketika berharokat fathah, kasroh maupun doma. Perhatikan contoh di bawah ini. Lihat di situ ada mad fathah, mad kasroh, mad domah. Lihat yang mad fathah. Laqad khalaqnal insana. Yang mana? Yang menjadi contoh fathah mana? Laqad khalaqnal insana. Nah, di situ ada mad insana. Kemudian wa amilus solihat. Nah, ada harokat di situ, ada mad, berarti harus dibaca dua harokat. Kemudian mad kasroh wattini. Di situ kasroh, di depannya ada huruf iya. Wattini wa turi sinin. Nah, mad ya. Kemudian mad doma illal ladzina amanu. Waw mati setelah huruf doma. Jadi mad itu ada tiga sebetulnya. Ada mad asli itu atau mad tobi itu hurufnya ada tiga. Bagaimana ketentuannya adalah kalau fathah sebelum sukun, ya mati sebelum sukun, dan domah wawu sebelum sukun. Nah, itu ya mad. Jadi dibacanya harus dua harokat. Baik, anak-anakku yang soleh-solehah, yang ketiga, perhatikan cara membaca berdasarkan ilmu tajwidnya. Lihat di situ ada lafal, kemudian dibacanya harus bagaimana, alasannya apa. Contoh misalnya il al insana.
Dibaca bagaimana? Dibaca samar. Hukumnya adalah menurut ilmu tajwidnya adalah ikhfa. Ikhfa ini terdapat hurufnya ada berapa? Ada 15 ya. Kemudian kenapa alasannya? Ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf sin. Nah, sin ini adalah termasuk huruf ikhfa. Apabila nun sukun bertemu dengan huruf sin, maka dibacanya harus disamarkan. Al insana falahum ajrun. Izhar sapawi dibaca jelas ya, jelas kalau itu izhar. Falahum tidak falahum, tidak, tapi falahum ajrun. Ajrun ya, ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf alif, mim bertemu dengan huruf alif. Berarti mim ini termasuk huruf hamzah atau alif ini adalah termasuk huruf izhar. Kemudian ajrun ghairun, izhar halki dibaca jelas, harus jelas. Ajrun ghairun, ada huruf ro tanwin bertemu dengan huruf ghain, itu alasannya. Kemudian mamnunin, mamnun izhar safawi dibaca jelas, ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf nutu mim. Mim di atasnya kan harokatnya adalah sukun bertemu dengan huruf nun, itu izhar. Mamnun, jangan mangnun, tapi harus jelas izhar. Mamnun. Nah, anak-anakku yang soleh-soleha, itulah pembahasan sekilas tentang surah At-Tin. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik dan bisa mengikutinya pelajaran ini dengan baik, dan berharap kalian bisa membacanya dengan lebih baik daripada Bapak yang seadanya ini. Jadi kalian harus bagus daripada Bapak ini ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diamalkan pada masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih Bapak Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Asep Hidayat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.